Lanjutannya disampaikan Pak Ridwan ke saya adalah dari judul yang kalian ajukan, ya, dari judul yang kalian ajukan ini. Ada 41 mahasiswa ya, kalau nggak salah. 41 mahasiswa. Ya. Uh, ada 41 mahasiswa. Nah, saya baru berhasil saya baca itu sampai mana tadi? Saya sampai anu, masih banyak yang belum. Karena banyak sekali mahasiswa. Tolong dinyalakan ya videonya ya. Kalau tidak mau kuliah, ya silakan keluar. Ini ruang kuliah. Kalian tidak perlu bicara, jadi tidak terlalu berefek ke sinyal. Kalian sudah tahu kuliah online. Kenapa tidak siapkan sinyal bagus gitu ya? Hmm, baru ada 16 mahasiswa yang sanggup saya baca. Oke, perhatikan baik-baik yang sudah. Jadi dari analisis saya, dari judul kalian itu, ya, ini sudah terlihat ya. Itu sudah saya lock. Yang tidak menyalakan kamera, saya keluarkan dari Zoom. Nanti Desta, keluarkan dari Zoom. Baik, Desta saya keluarkan dari Zoom. Desta, ya kan? Tidak menyimak. Nyalakan Zoom, entah kemana orangnya. Oke. Kuliah ini tidak akan mengulang. Tergantung bagaimana kalian menyimak. Serius. Jadi, kuliah uh, riset SDM ini pengalaman kami mengajar tahun lalu ya. Saya mengajar riset manajemen sumber daya manusia, riset kewirausahaan, mata kuliah seminar ya. Jadi mahasiswa itu sudah kita bimbing di riset. Kalau saya mengajar dulu ada mata kuliah, ada ininya, ada presentasinya ya. Jadi tetap kalian belajar riset dalam perspektif bidang ilmu konsentrasi ya. Kalau di apa namanya riset bisnis kami punya presentasi chapter yang didiskusikan apa gitu ya. Nah di sini kan sudah nggak ada, jadi belajar mandiri lah ya. Uh,
Saya sudah share ya, sudah join ya, sudah join. Jadi materinya kalian belajar sendiri lah di sini, karena tidak dibagi dari awal. Jumlah mahasiswa juga sangat banyak, ya. Nggak mungkin kita bagi lagi setelah chapter ini untuk diskusi. Jadi kita merujuk kepada bukunya Valerie, ya, Valerie Research Method in Human Resource Management. Itu materinya yang dibahas adalah yang pertama sudah ini sama Pak Ridwan ya, investigating and researching human resource issues. Isunya apa-apa aja gitu, yang harus dipahami oleh kalian. Kemudian tahap awal ya, human research project ya, menulis, kemudian finding and reviewing human research literature ya, kemudian ethics, professionalism, standar dalam penelitian ya, merencanakan proses penelitian bagaimana, kemudian menemukan dokumen seperti apa gitu sudah diajarkan Pak Ridwan. Nah di sini collecting and recording qualitative data. Ya. Mungkin ada yang kalian walaupun tidak menggunakan kualitatif data misalnya, tapi harus tahu bagaimana cara menemukan data-data kualitatif. Kemudian cara menganalisis data kualitatif. Ya. Kemudian bagaimana dengan data kuantitatif. Dan menganalisis data kualitatif. Dan akhirnya membuat laporan. Ya. Nah ini menurut Valerie. Kalau di riset bisnis malah lebih dalam lagi, membangun kuesioner, harus sampai ke sana ya. Ini sampling, tipe sampling ada di sini ya. Sudah mulai menulis bab 3 ini dengan saya. Designing kuesioner ya, masuk saya ini harus bab 1 2 sudah selesai. Jadi saya masuk bab 3. Ya bagus sudah ada kalian. Saya baru lihat judul, belum lihat isi. Ya. Untuk sampai ke bab 3 itu saya harus kalian harus selesai bab 1 bab 2 ya. Developing hipotesisnya sudah jadi gitu ya, sudah ada hipotesis. Kemudian bagaimana membuat kuesioner, kemudian menentukan jumlah sampel ya, data. Dan ini sebenarnya ada tema materi yang didiskusi. Tapi ini karena mata kuliah project juga idealnya juga memang kalian turun ke lapangan ya, mengambil data ya dari yang kalian usulkan itu ya, siapa sampelnya, untuk belajar melakukan riset tidak mesti harus ke karyawan, tapi kalau bisa dapat misalnya lebih baik gitu ya, kalau enggak ya siapa yang representatif untuk diambil data kemudian dilakukan analisis ya. Jadi ketika sampai di final exam itu sudah dengan hasil analisis datanya ya. Untuk UASnya sudah dengan analisis data. Nah ini kalian belajar sendiri ya di sini. Ya saya akan mengajarkan lah gitu. Tapi ya tidak ada apa namanya ya. Seharusnya student center learning itu kan dari mahasiswa juga belajar ya. Apa namanya menyampaikan topik ini dan saya yang akan meluruskan ya, menambahkan. Nah kita masuk ke judul deh. Saya analisis dulu judulnya. Saya ACC dulu nggak judulnya. Sebelum masuk ke sini sebentar. Apalagi. Jadi yang mau saya sampaikan tadi itu baru menjelaskan materi. Yang mau sampaikan adalah bahwa semester lalu itu kami mengajar riset. Saya itu mengajar seminar. Ya. Keduanya ini membahas topik untuk skripsi. Dari riset sudah, apa yang kalian mau tulis untuk skripsi, ya. Masuk ke seminar juga begitu, ya. Tapi sampai ke pengajuan judul, setelah selesai mata kuliah seminar, kalian mengajukan judul, cari lagi judul baru. Terus untuk apa kuliah riset? Untuk apa kuliah seminar? Ketika mau mengajukan judul skripsi, pusing masih. Ganti judul lain. Sia-sia kuliah selama 2 semester. Ya, kuliah 2 semester itu untuk apa? Kalau tidak menjadikan output untuk draft skripsi kalian yang akan membantu kalian selesai studi.
Ya, selesai. Kalian ini kan semester 7, semester 5, kemudian semester 6, mata kuliah seminar. Riset SDM ini mata kuliah baru sebagai prasyarat untuk mata kuliah seminar SDM. Selesai mata kuliah seminar, kalian mulai bimbingan skripsi. Ada waktu 2 semester, semester 7 dan 8. Kalau nggak langsung di-submit judul, submit untuk dapat SK pembimbing, maka akan molor terus, molor. Sampai sekarang masih ada mahasiswa belum mengajukan judul. Ini sudah masuk, sudah setengah semester. Coba bayangkan. Baru ada kemarin mahasiswa yang ke saya, Bu, saya bimbingan Ibu, Bu, bimbingan. Udah setengah semester. Terus mau bimbingan, apalagi satu semester kosong, melompong, nggak ada apa-apa. Menulis itu, saya katakan umumnya butuh waktu 2 semester. Sangat jarang yang selesai satu semester. Jangan mimpi. Sangat jarang. Kalau dia selesai satu semester, itu berarti anaknya memang effortnya sangat keras. Karena apa? Karena ada proses di sana. Apalagi ada 2 pembimbing, pembimbing 1, pembimbing 2. Butuh waktu untuk membaca. Yang akan saya sampaikan hari ini baru judul, saya belum baca isi. Ya kan? Kalian sendiri aja butuh waktu untuk melakukan mencari artikel, membaca artikel, mereview, sampai menulis. Kalian butuh waktu untuk itu, kan? Apalagi pembimbing yang dia baru tahu, oh ini topiknya. Ya, dia harus ngecas dulu otaknya, kan? Dan ketika saya juga membaca judul lain, saya nggak hanya memutuskan iya atau tidak. Saya juga browsing, saya cari. Satu judul itu saya cari. Itu butuh waktu. Ya, bisa dosen butuh waktu 1 minggu, 2 minggu membaca. Gitu. Kalian perbaiki, apa selesai satu minggu. Biasanya enggak 2 minggu, bahkan 1 bulan baru balik. Ya, harusnya selesai 2 semester, tidak selesai 2 semester. 1 semester, 2 semester itu aja sudah 1 tahun untuk selesai 4 tahun. Itu gambarannya. Dan ketika menulis skripsi itu sangat personal. Adversity quotient kalian betul-betul diuji. Ya, kecerdasan, ketangguhan kalian betul-betul diuji. Kalau sama ini santai, ya ada paket mata kuliah, paket, ya selesai paket selesai gitu ya. Lulus nggak lulus ngulang. Skripsi tidak begitu. Skripsi sangat personal, tergantung kepada manajemen waktu mahasiswa masing-masing. Manajemen dia menulis, chemistry dengan pembimbing, interaksi dengan pembimbing, itu satu bab lain yang harus dihadapi, bukan melarikan diri ya. Kalian ini harus jadi mahasiswa tangguh ya. Saya nggak mau jadi mahasiswa crispy yang sekarang ini lagi tren bunuh diri ya. Masa gara-gara skripsi bunuh diri? Ya enggak lah ya. Crispy banget itu mentalnya ya. Antara cuman itu doang ya, di luar lebih pahit lagi menjalani hidup ya kan. Dalam proses membimbing itu dosen nggak hanya transfer knowledge loh. Oh, Pak, Bu, saya sudah kirim draft gitu ya. Tapi dalam proses kalian begitu proses ketika apa namanya etika ya. Ya kan sekarang fokus Pak Rifhan itu di etika. Sikap itu dinilai ya. Cara kalian berinteraksi, cara kalian chatting dosen, ya. Cara sikap kalian itu semua proses pembelajaran. Jadi nggak sekedar nulis, dibaca dosen, nulis, baca dosen, nggak begitu. Ini dunia pendidikan. Ya. Jadi kalau kalian attitude-nya kurang bagus, dosen harus menyelesaikan masalah itu juga. Masalah itu sampai kamu nanti ujian kompre. Ujian kompre itu dinilai, nggak hanya penguasaan skripsi, sikap kamu juga dinilai. Akan nilai selama ini bimbingan bagaimana perilakunya? Tanyakan sama penguji yang lain ke dosen pembimbing. Oh ini anaknya bagus kok, anaknya walaupun begitu kemampuannya segitu, tapi dia bersungguh-sungguh gitu ya. Dia bagus attitude-nya. Ini gimana? Oh ini memang pinter, tapi lah kelakuannya ngeselin gitu ya. Nah, itu apa namanya penilaian-penilaian dari dosen yang tidak hanya ada di dalam skripsi itu. Sikap
Ya, dalam CPL, capaian pembelajaran setiap perkuliahan itu ada penilaian sikap itu, tanggung jawab, ya. Nah, itu harus diperhatikan karena itu kadang-kadang faktor yang lebih besar pengaruhnya ketimbang hanya menulis. Dosen bisa memaklumi, oh capaian anak ini sampai segini, bisa memaklumi ya. Dia sudah dikasih effort sampai ke sini, dia mampu, sanggup, bagus. Tambah lagi sedikit kan, dites lagi di ini lagi sedikit. Oh dia mampunya cuma segitu ya sudah. Mau dipaksa ya cuma segitu mampunya gitu kan. Dosen bisa melihat itu. Untuk kemampuan intelektual, tapi untuk attitude ya uh, kemampuan apa namanya sikap itu beda beda lagi ininya penanganannya. Nah itu yang harus kalian perhatikan. Maka mulai semester ini ya saya berdiskusi dengan Pak Arifan, kami tidak mau hal itu terulang lagi. Jadi mulai dari riset ini sudah menjadi seeding ya draft skripsi ya. Jadi kalian lebih visioner lah. Ini bukan tugas untuk menggugurkan kewajiban, tapi memang draft skripsi kalian. Yang tahun lalu saya ajar cuma tugas menggugurkan kewajiban doang. Saya nggak mau gitu. Tapi memang draft skripsi. Yang hasil dari kuliah hari ini akan kami record. Kami rekam judul topik penelitian kalian yang nanti kalian akan presentasikan di mata kuliah seminar MSD. Ya. Dari mata kuliah seminar MSDM itu nanti apa namanya pengayaannya itu tingkat pengayaan dan itu akan menjadi draft yang diajukan ke jurusan untuk SK judul. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pembimbing lebih cepat, lulus lebih cepat. Ya, jadi tolong diingat bahwa draft hari ini adalah draft skripsi, bukan menggugurkan tugas riset MSDM. Ya, jadi mengerti ya? Nah, saya mempertegas apa yang disampaikan Pak Ridwan sebelumnya. Baik, kita masuk ke analisis judul. Mulai dari Sevilla yang apa ya, yang di top ya namanya ada di nomor 1. Kita Sevilla. Pengaruh spiritual leadership terhadap unethical pro-organizational behavior dengan work engagement sebagai variabel intervening. Ini bimbingan saya ada baru aja menghadap saya untuk bimbingan. Judulnya seperti ini, tapi dia ini bukan ya spiritual leadership persis seperti ini spiritual leadership. Jadi tadi saya pikir salah ini, berarti saya tidak ACC judul ini, ya. Kamu ganti yang lain, ya ACC. Ganti dua variabel persis seperti ini. Jadi saya tidak ACC. Kamu ganti dua variabel ini Safia. Terserah apakah spiritual leadership diganti dengan apa yang lain. Engagement atau kamu fokusnya di mana mau melihatnya ini? Apakah di leadership-nya, apakah unethical pro-organizational behavior? Mana fokusnya? Itu yang kamu tinggalkan satu variabel itu, dua variabel lain kamu ganti. Ya. Atau satu, tapi ini sebagai mediasinya work engagement ini sudah ada gitu kan. Nah, jadi ganti dua variabel. Kemudian yang kedua, Calvin, pengaruh manajemen pengetahuan dan pengambilan risiko organisasi pada inovasi model bisnis. Calvin, ini, judul ini, itu konsentrasi KWU, organisasi bisnis. Saya tanya kamu, Calvin ada nggak hari ini? Ada, Bu. Ada. Kamu mau konsentrasi SDM atau konsentrasi KWU? Saya ngajar di konsentrasi KWU juga. Kalau mau pindah ke sana masih bisa. SDM. Nah, kalau SDM bukan ini judulnya. Boleh manajemen pengetahuan,
tetapi bukan inovasi model bisnis. Ganti variabel ini, ya, ganti aja variabel inovasi model bisnis ini kamu ganti lebih ke SDM. SDM fokusnya kemana? Karyawan kan, employee. Saya ke situ, ya. Apakah pengambilan risiko organisasi juga ini bisnis levelnya, jadi nggak bisa saya ACC ini, ya. Konsentrasi SDM. Ada skop diskusinya. Ya, itu harus pahami Mas. Ada yang ngambil banyak, malah yang ngambil apa konsentrasi bisnis tapi risetnya tentang marketing. Jadi kayak kebingungan kalian ini ya. Ya bingungan atau ya saya bilang tadi sekedar menggugurkan kewajiban aja, ya kan? Ya harap masih bingung lah, bukan asal jadi ya. Kalau bingung kan lain lagi. Nah, yang ketiga, Jessica, pengaruh flexible working arrangement terhadap work-life balance pada dosen FEB. Boleh ya. 2 variabel aja. Tapi kalau nanti belum diminta tambah variabel, ya cari tambah lagi gitu ya. Kadang-kadang ada dosen yang enggak, yang prefer minimal 3 variabel. Kalau saya nggak masalah, ya. Karena ini bisa dipecah juga, flexible working arrangement-nya bisa dipecah juga. Nih, dimensinya. Jadi saya ACC. Ya, selanjutnya Niki Ayu, pengaruh kepemimpinan tidak etis terhadap komitmen karyawan. Boleh, ya. Nah, selanjutnya Muhammad Dio, pengaruh waktu kerja fleksibel dan durasi jam terhadap tingkat pendapatan pada pengemudi Gojek bandara. Ini kamu konsentrasinya SDM atau kamu mau pindah ke jurusan ekonomi pembangunan, ya. Tingkat pendapatan, kita tidak menganalisis tingkat pendapatan ini, ya, bidang ilmunya ilmu ekonomi, ya, melihat secara makro. Kalau manajemen tidak di situ. Sih, gitu ya. Karena saya ya ini juga ya. Mahasiswa nggak ngerti-ngerti juga ini nih. Jadi kan kalian itu konsentrasinya manajemen, ya. Dalam bidang ilmu manajemen, ya, konsentrasi manajemen ini kalian belajar mata kuliah besarnya itu yang waktu di semester 3 dan 4 itu kan MFPM, ya. Kemudian perilaku organisasi, kemudian kepemimpinan, ya. Ini topik yang paling banyak di riset oleh mahasiswa. Kalian harus bisa pahami apa beda MSDM, perilaku organisasi, leadership. Harus ini beda nggak? Kalau nggak bisa bedakan, ngapain aja kuliah sama ini ya? Gitu. Leadership udah tahu ya, kan bahas tentang gaya, ya, leadership style, ada atributnya apa? Kepribadiannya lah, cerdasannya lah, gitu kan, leader itu sendiri. Kita interaksi dengan bawahan. Kalau gaya ini kan banyak, yang tadi itu kepemimpinan etis, kepemimpinan tidak etis, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan spiritual, itu gaya kepemimpinan. Banyak sekali. Teori leadership ini teori paling tua, ya. Tapi perkembangan gayanya ini sangat beragam. Ada Islamic leadership juga, ya. Belum banyak orang yang masih diperdalam. Saya juga masih meriset itu. Ada belajar perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini berbeda dengan MSDM. MSDM ini ingat nggak belajar apa kita? Fungsi-fungsi SDM. Mulai dari rekrutmen, seleksi, ya, kompensasi, apalagi karir, orientasi kerja, kemudian kompensasi pengupahan, ya, fringe benefit, benefitnya apa yang asuransi dan segala macam gitu, PHK. Ini yang kita pelajari dalam manajemen sumber daya manusia. Ini ada di levelnya organisasi, bagaimana organisasi itu mengelola manajemen sumber daya manusia itu berdasarkan fungsi-fungsi SDM ini. Kita bisa melihat dari
rekrutmennya, dari seleksinya, dari kompensasi. Nah, itu MSN. Nah, perilaku organisasi itu kita belajar perilakunya. Ada individual, ada grup kan? Masih nggak? Beda grup dan tim. Apa beda tim dan kelompok? Kan pernah dibahas. Nah, individu apa yang dilihat? Yang sangat individual ke arah psikologi ya, dari mood ya, terus emosi, ya kan? Emosi jiwa kalian itu yang meneliti stres, kan? Mahasiswa stres menulis skripsi ya. Stresnya kenapa? Stres sendiri ya, dan nggak ada pembimbing gitu kan, mau WA pembimbing stres kan, jadi stresnya dibuat-buat sendiri gitu ya. Jadi ada mood, emosi, stres itu yang berkaitan dengan kepuasan kerja, ya kan? Motivasi, apalagi di sini engagement, ini perilaku di dalam organisasi baik individu maupun kelompok. Cuman penelitian kalian banyak di individu ya. Kalau kelompok ini agak berat, ini biasanya di level S3 ya. Jadi penelitian kan level individu, apa yang mau kalian lihat dari organisasi. Dan kalian lihat kan judulnya tadi paling banyak di sini konsentrasinya. Masa etika itu ada di sini ya. Ethics itu ada di sini. Nah, di sini juga ada strategic human resource management ya. Strategic human resource management juga ada di sini. Nanti kita bahas. Human resource management ini ada pada level yang tinggi dalam organisasi. Ingat ya, hierarki manajemen ya. Ini lower, ini middle, nah ini top. Strategi human resource management itu adalah bagaimana membawa HRM itu duduk bareng dengan pimpinan ya, untuk sumber daya manusia itu masuk dalam strateginya organisasi. Ya. Karena dulu SDM itu hanya dianggap sebagai ya bagian personalia aja gitu, rekrutmen, bayar upah, ya gitu-gitu aja ya. Tapi tidak dijadikan bagian strategik. Padahal yang akan mengeksekusi strategi itu adalah SDM, khususnya SDM yang berada pada lini manajer ini. Maka proteslah para pakar bidang ilmu SDM. SDM itu harus duduk bareng dengan para strategik. Ya, makanya di perusahaan-perusahaan besar ada human resource development atau human resource director, ya, direktur sumber daya manusia ada di perusahaan besar. Maka penelitian strategi human resource management itu ada di perusahaan besar. Perusahaan besar aja kadang yang di Indonesia itu belum menempatkan SDM itu pada level strategik, apalagi perusahaan kecil, ya. Jadi kalau meneliti ini harus di perusahaan besar yang sudah melakukan ini. Kalau nggak di perusahaan besar ya questioning ya, dipertanyakan gitu. Ya, nanti ada di level strategik. Yang melakukan strategik yang bagus kan itu ada di perusahaan besar. Jadi ini yang harus dipahami, apa yang dipelajari dalam konsentrasi MSDM. Ya, ada mata kuliah MSDM itu sendiri, ada mata kuliah perilaku organisasi, bidang ilmunya ada leadership ya atau kepemimpinan. Oke. Baik. Kita lanjut di judul tadi. Nah, kalau judulnya itu sampai mana tadi? Nah, ini di mana manajemennya? Ada di sini, fleksibilitas kerja ada. Nah, kalau durasi jam kerja ini, bagaimana nanti kamu akan mengukurnya, ya, melakukan analisisnya gitu ya, durasi jam kerja itu. Nah, kalau memang di Gojek ini sebenarnya menarik ya, sebenarnya menarik. Tapi kalau ini analis variabel Y-nya itu tidak ke SDM. SDM tadi itu apa namanya, kepuasan kerja, komitmen kerja, ya kan, seperti semacam itu. Maka saran saya ini diganti variabel tingkat kepemimpinan, tingkat pendapatan ini diganti. Nah, ini bukan di manajemen.
Baik, lanjut. Cahaya berlian. Pengaruh knowledge management dan pengembangan skill terhadap kinerja karyawan. Boleh, tapi perjelas. Variabel pengembangan skill ini bagaimana mengukurnya? Ya. Nah, kuesionernya enggak. Karena kita manajemen ini sangat kuantitatif minded ya. Kita kurang ke kualitatif karena belum ada dosen di manajemen itu yang mereka concern di kualitatif, yang doktornya di kualitatif. Kalau di akuntansi ada, ya sudah ada beberapa orang yang concern di kualitatif, tapi di manajemen belum ada yang concern di kualitatif. Makanya kita kuantitatif minded banget gitu. Maka saya tanya, ini langsung aja, ada kuesionernya enggak memang skill ini? Kalau ada ya silahkan lanjutkan. Kalau enggak ya ganti variabel. Lanjut, Wardah. Pengaruh antara pemimpinan transformasional dan manajemen. Kenapa judulnya begini? Antara pemimpinan dan manajemen. Pengaruh itu antara. Ya, ini di mata kuliah metodologi penelitian harus ini dapat nilai berapa ini? Mohon maaf ya. Pengaruh antara dan ya. Salah ini ya. Pengaruh pembinaan transformasional terhadap manajemen pengetahuan. Ya. Dan ini bisa manajemen pengetahuan pada PT Astra karena perusahaan besar bisa. Ya, jadi bukan antara dan. Kadang-kadang mahasiswa menempatkan kata kata sambung ini yang bingung ya. Kalau judulnya pengaruh, berarti memang kita menguji pengaruh. Dan kita tidak rekomendasi judul yang hubungan, karena hubungan itu hanya melihat ada hubungan nggak, gitu. Tidak sampai kepada bagaimana pengaruhnya, nggak dalam. Jadi hubungan itu lebih biasa diteliti pada penelitian eksperimen, ya, penelitian eksperimen. Tapi eksperimen agak berat kalau dia satu. Itu baru bisa kita mencari hubungan kalau itu variabel baru dikembangkan. Dan itu nggak di S1 ya. S1 kan kalian baru belajar menulis, ya. Mengembangkan variabel itu udah levelnya level doktoral, ya. Nggak muncul variabel-variabel ini kan. Mereka melakukan suatu pengujian kajian teoritis yang berat gitu. Nah ini lanjut Dwi Penny pengaruh bekerja dari rumah, work from home ya, terhadap kinerja karyawan. Boleh aja, tapi ini judul ini sudah ada. Ganti atau tambah variabel karena cuma 2 tadi itu saya bilang antisipasi kalau ketemu pembimbing kadang minta tambah variabel, jangan 2 aja dong gitu kan, ada yang seperti itu ya. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa sih pandemi COVID sekarang ini menjadi concern? Ya, itu harus bisa dijawab. Ada apa memangnya pasca pandemi? Memang kenapa? Apa bedanya dengan dulu ketika pandemi dan sekarang? Itu harus bisa dijawab. Ya, kalau itu disebut sebagai pasca pandemi, karena ini sudah kurang tren lagi sekarang, dan tidak terlalu tren lagi seperti tahun 2021. 2022. Ya, lanjut. Saringatun, Nafingah. Pengaruh etika kerja Islami terhadap komitmen pada perubahan organisasi. Ini saya bingung. Ini variabel komitmen karyawan pada perubahan ini ada enggak? Kan pengaruh etika kerja Islami terhadap komitmen karyawan pada perubahan. Berarti kan variabelnya komitmen pada perubahan. Ada enggak variabel ini? Kalau ada silahkan. Kalau nggak ada ya harus perjelas. Misalnya karena ada komitmen karyawan, ada komitmen organisasi itu ada. Komitmen organisasi saja, bukan komitmen pada perubahan. Ya. Jadi pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen karyawan terhadap komitmen organisasi karyawan. Boleh. Atau pengaruh etika kerja Islami terhadap komitmen dan komitmen dan perubahan organisasi itu ada nggak variabelnya? Ya. Organizational change. Kalau ada ya boleh, berarti 2 variabel ini. Kenapa enggak 2 variabel itu? Boleh-boleh saja. Kenapa harus 2 variabel X terus? Dengan saya juga ada yang 3 variabel Y-nya malah. Ya. 1 variabel X, 3 variabel Y. Nah, baru selesai dan sedang proses publikasi.
pengaruh apa namanya, authentic leadership, ya, kepemimpinan otentik terhadap kinerja karyawan. Kinerja dilihat dari kinerja tugas, kinerja apa namanya, kontekstual, dan kinerja counterproductive behavior. Jadi dia ketiga kinerja itu dijadikan 3 Y, Y1, Y2, Y3. 3 Y-nya. Boleh aja, ya. Itu nanti ujinya nanti lah. Sekarang kan belajar dulu. Nah, terus Retno Anggraini, pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada generasi milenial. Boleh. Generasi milenial apa? Generasi milenial yang bekerja. Generasi milenial yang seperti apa ini? Pada karyawan generasi milenial, gitu maksudnya. Terhadap kinerja pada karyawan generasi milenial. Fleksibilitas kerja. Ya, nggak apa-apa. Karena Indah Wulandari. Pengaruh fleksibilitas kognitif terhadap gejala depresi dan kinerja akademik mahasiswa. Ya, terhadap gejala depresi dan kinerja akademik. Berarti kamu 2 variabel Y-nya. 1 variabel X. Karena terhadap X1 dan X2. X1 gejala depresi dan X2 kinerja. Kinerja akademik ini apa? Nah, ini boleh melihat ke jurnal-jurnal di bidang pendidikan, karena beda dengan kinerja karyawan ukurnya. Akademik ini lihat dari jurnal-jurnal bidang ilmu pendidikan. Ini sangat-sangat psikologi, ya, penelitian ini tentang ilmu psikologi, fleksibilitas kognitif dan gejala depresi. Nah, kemudian yang berikutnya, Fahri, hubungan stres kerja dan self-efficacy terhadap kinerja karyawan. Ini saya tidak ACC, belum saya ACC, karena judul sudah ada sama persis, ya, di Google. Ganti salah satu variabel. Kamu variabel Y-nya mana, Fahri? Fahri ada nggak? Ada, Bu. Ada, ya. Harusnya saya sensi dulu nih. Saya ngomong panjang lebar orang yang nggak ada, ya buat apa kan? Ya, ini kamu fokusnya yang mana ini, Pak Hari? Pak stres, Pak self-efficacy, ya? Yang mana kamu fokus, itu yang kamu pertahankan variabelnya. Yang lainnya kamu ganti. Apakah kinerjanya ganti variabel Y yang lain, gitu kan? Self-efficacy-nya juga, ya boleh ganti salah satu atau salah dua. Ya. Lintang ini pengaruh psychological contract breach, ya, self-efficacy terhadap employee behavior. Oke, saya ACC. Adinda Nabela, pengaruh kreativitas karyawan dan perilaku kerja inovatif terhadap kinerja karyawan. Nah, judul ini sama persis, ya. Ini coba aja, mungkin kamu dapatnya dari Google. Oh, bagus judul ini. Kamu ambil, kamu bisa, ya, tugas gitu, ya, kalian. Iya, nggak begitu. Ya, di mana letak novelty-nya? Baruannya apa? Ya, ini harusnya dibahas di awal, novelty. Novelty itu untuk level kalian itu paling enggak itu tidak mencontek riset orang gitu, ya. Yang sudah dipublikasi kita ambil, itu rentan sekali kena plagiarisme. Dan kalian di sini tidak hanya membawa nama kalian pribadi. Kalau nama kalian pribadi terserah kalian, tapi membawa nama pembimbing, membawa institusi Unila, FEB Unila, ya. Ini jangan begini banget begitu, ya. Dia ada berapa tadi yang sama persis. Kalau itu kalian merujuk pada kalian mungkin melakukan mapping, browsing artikel yang terbit 3 tahun terakhir, dan itu memang riset baru banget gitu, ya. Cari di publikasi Indonesia nggak ada, boleh kalian adopsi. Namanya adopsi dari artikel tersebut, ya. Terus kamu teliti baruannya apa? Baruannya, kalau itu diteliti di Barat, baruannya itu diteliti di Indonesia, bisa seperti itu. Ya, adopsi seperti itu bisa, walaupun tidak ada kontribusi dari segi apa namanya
pengetahuannya gitu ya, karena variabelnya sama tuh yang diteliti, tapi kebaruannya itu beda konteks. Yang dipublikasi itu mungkin di Amerika, di Eropa, terus kalian coba bagaimana itu terjadi di Indonesia seperti apa, ya itu adopsi boleh seperti itu. Jadi jangan adopsi penelitian yang publikasi di Indonesia, skripsi orang lagi yang dicontoh itu jangan pernah. Tesis saja nggak boleh, apalagi skripsi kamu contoh ya. Skripsi itu rentak sangat cacat ya. Untuk dia jadi skripsi itu banyak cerita di sana. Itu jadi skripsi kalian itu banyak cerita. Itu bukan yang terbaik, bukan yang sempurna. Kecuali sudah publikasi, sudah melalui proses review dari jurnal, itu sudah lebih objektif, lebih bagus ya. Kalau skripsi itu sendiri, malah banyak ininya, ya banyak ceritanya di sana ya, yang belum bisa dijadikan rujukan untuk menulis. Saya menguji pembahas skripsi kemarin itu, ada mahasiswa yang meneliti dari judulnya aja udah susah. Saya lihat, waduh, ini judulnya salah, judulnya salah. Sudah hasil pula gitu kan. Aduh, kasihan saya lihat. Mana banyak lagi yang diteliti. Ya, itulah. Ya. Dan ternyata waktu saya selalu saya copy paste dulu judul itu, saya paste ke Google, plak, sama. Nah, loh, gitu kan. Kadang kalau ada waktu saya cari kenapa sih mahasiswa meneliti ini gitu ya. Kenapa sih ini diteliti, bukan mahasiswa. Kenapa sih ini diteliti? Ini salah, ini kenapa diteliti? Itu saya penasaran kadang. Tapi kalau yang kemarin itu saya nggak ada waktu lagi. Bacanya aja udah pusing kita. Ya, kasihan mahasiswanya. Tapi ya begitu, hati-hati. Ya, rugi sendiri gitu. Apalagi hasilnya itu tidak memberikan manfaat. Gitu ya. Jadi kan skripsi itu satu kontribusi ilmu, itu kan pahalanya gede ya. Kita melakukan ini, meriset, effort kita ya, pembelajaran kita, rasa curiosity kita, rasa ingin tahu kita sama kuliah, saya ingin tahu yang ini, terus saya perdalam kan, itu kan dari dalam pikiran kita gitu. Satu yang harusnya kita sendiri yang menghargai itu, ya, buah dari pemikiran kita sendiri, kemudian kita udah jadi skripsi, bimbingan, keluar biaya lagi kita untuk mendapatkan data, ya. Nah, ternyata kita lakukan itu dengan menjiplak karya orang yang ada di Google. Ya, sayang sekali ya. Jangan disia-siakan seperti itu. Satu tahun dengan kuliah 2 semester, 1 tahun menulis, 2 tahun habis untuk ini, jangan mubazir, apalagi jadi dosa pula. Ya. Nah, ya Diki Ferlian, Diki pengaruh lingkungan etis terhadap kinerja karyawan pasca pandemi dengan optimisme sebagai mediasi. Saya ACC, cuman perlu saya tanyakan lagi, kenapa pasca pandemi? Emang apa relevansinya sekarang? Kita harus bisa kamu jawab. Emangnya ada masalah ketika pandemi lingkungan etis itu? Waktu pandemi mungkin orang menjadi tidak etis, gitu kan? Itu akan menjadi pertanyaan dosen waktu membahas skripsi kamu ini loh. Ini saya bilang skripsi ya. Sudah saya nobatkan judul-judul sekarang ini menjadi skripsi ya, judul skripsi kalian. Jadi yang harus ganti-ganti, yang udah ACC silakan lanjut. Hati-hati, saya ingatkan itu. Mungkin saya tidak tahu ada mahasiswa lain yang sudah mengambil judul ini. Tanggung jawab kalian. Yang tadi saya tahu karena bimbingan saya nggak tahu dengan pembimbingan lain. Yang tahu ini kan jurusan. Tapi resiko tanggung jawab sendiri. Kalau kalian tahu itu sudah diajukan oleh kakak tingkat ya, yang sebelumnya, tapi kalian maju terus, resiko tanggung sendiri. Saya sudah wanti-wanti dari sekarang. Ya. Nanti jangan terbuang waktu kalian 2 semester ini nanti. Nah, jadi ini saya ACC. Cuma saya tanya, kalau nggak perlu ini hapus saja. Ya. Perlu hapus saja.
Kalau kamu perlu menganggap ini penting, apa reasoningnya, apa argumentasi kamu apa, gitu. Nah, sampai ke Ando, hanya 16 mahasiswa saya sempat baca ini. Ando pengaruh knowledge management terhadap peningkatan kinerja. Itu sudah ada judulnya di atas tadi ya. Sudah ada. Judul ini sudah ada. Ganti salah satu variabelnya. Kamu mau apa? Knowledge management lagi? Ya boleh. Tapi jangan lagi. Kalau pengaruh terhadap peningkatan kinerja ini gimana mengukurnya? Kalau pengaruh terhadap kinerja jelas. Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Hipotesisnya berpengaruh atau tidak pengaruh. Kalau peningkatan kinerja, berarti kamu kan harus mengukur ada peningkatan kerja itu kan. Nambah-nambah kerjaan toh. Ada meningkat atau tidak kinerjanya. Kenapa harus ada ini? Nggak usah pakai gini-gini sih. Tapi terserah kalau memang apa namanya, memang mau menilai itu ada caranya, ya silakan. Saya tidak, kan tidak perlu ada kata-kata seperti ini. Karena tidak hanya kita mengukur pengaruh, tapi juga kita mengukur peningkatannya itu. Ya. Nah, ini ya judul-judul yang baru berhasil saya apa namanya, analisis, yang saya ACC. Ada pertanyaan dari yang ini? Sudah saya Izin bertanya, Bu. ya, siapa? Fahri, Bu. Fahri, ya, siapa Fahri? Berarti kalau yang punya saya itu digantinya variabel yang Y-nya itu ya, Bu ya? Terserah. Kamu sukanya yang mana ini? Yang kamu fokusnya yang mana? Variabel yang mana? Lebih variabel ke self efficacy-nya, Bu. Sertifikasi. Ya udah, ini yang kamu pertahankan. Hmm. Sertifikasi itu kepercayaan diri. Ya. Ini secara judul sudah pas. Ya, karena dua-dua hal ini dari aspek dalam diri karyawan. Stres dalam diri dia, kan? Sertifikasi itu dalam diri dia. Ya. Ada yang kadang beda level, pengaruh, kompensasi, dan kepercayaan diri. Kompensasi itu kan dari perusahaan. Sertifikasi dari dalam diri. Itu nggak nyambung variabelnya. Asal dicaplok aja. Hati-hati. Jangan asal kawinkan variabel ya. Variabel X, variabel X1, X2 itu jangan asal dipaksa berhubungan gitu ya. Pengaruh, kompensasi, dan stres. Kompensasi itu dari mana? Yang kasih perusahaan dari luar dia. Faktor eksternal. Stres itu dari dalam diri. Jadi beda level. Ya, kompensasi itu ada di mata kuliah MSDM. Ya, saya bilang tadi dia ada di level organisasi. Bagaimana organisasi memperlakukan karyawan. Kalau perilaku organisasi itu perilaku yang ada, yang keluar ya, yang muncul dari diri karyawan. Nah, kalau ini stres dan efikasi ini sudah pas ya dari dinamika karyawan. Tapi variabel ini semua sudah diteliti. Kalau kamu suka sertifikasi, maka ganti yang stres yang lain. Ya, saya saja boleh terhadap kinerja saya. Yang belum ada orang riset juga sama itu seperti itu. Kalau sampai saya cari lagi, sama lagi nanti. Oh, ini udah ada lagi gitu. Hanya fungsi mapping itu kan untuk mencari satu hal yang bisa dikatakan baru lah, gitu. Bukan baru sebenarnya ya, tapi yang variabel yang belum diriset orang, yang itu menjadi kontribusi kamu, ya, kontribusi dari penelitian kamu ini, karena kamu ingin melihat misalnya flexible working arrangement dan work-life balance misalnya, pengaruhnya terhadap life balance. Ya, gitu ya, Tari. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, yang lain, yang selain Pak Hari, ada yang mau bertanya terkait komentar saya untuk judul ini? Ibu izin bertanya. Ya. Itu kan punya saya judulnya pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen karyawan.
Nah, ini kalau pada perubahan organisasinya saya ganti objek itu boleh nggak ya, Bu? Nanti apa? Ganti objek. Yang mana Misalnya objeknya? yang ini punya pada perubahan organisasi. Di sini ada objek nggak? Ada objek nggak di sini? Yang kamu maksud objek itu apa? Yang ini bukan misalnya kan pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen karyawan pada lembaga pendidikan MA Al-Mahfuziyah gitu, Bu. Boleh nggak ya, Bu? Oh, pengaruh etika kerja ini terhadap komitmen pada lokasi penelitian ya. Iya, Bu. Jadi hanya 2 variabel. Ya, Ya boleh, boleh. Nggak apa-apa. baik, Bu. Terima kasih. Komitmen organisasi ini, komitmen organisasi ya, bukan komitmen karyawan ya. Ini nggak bisa saya ini nih, nggak ada pilihan coret di sini kok di komitmen organisasi itu rujuk kepada jurnal. Jadi untuk kuesioner, ya kamu kan akan mengukur ini kan pengaruh etika kerja Islami terhadap komitmen organisasi. Bagaimana mengukurnya? Bagaimana menguji pengaruh itu? Etika kerja Islami itu apa gitu kan? Ada etika kerja Islami, ada etika kerja, ada etika kerja Islami ya. Tapi dia konteksnya memang lebih etika kerja dari perspektif Islami. Ada etika kerja Protestan ya. Jadi karena etika kerja Protestan kan merujuk kepada Bible kan, nggak bisa dipakai oleh Muslim yang punya rujukan sendiri kan Quran. Jadi, makanya dikembangkan etika kerja Islami oleh Abbas Ali kan. Riset saya ini kan, saya fokus di etika kerja Islami ini. Bisa lihat di Google Scholar saya. Jadi etika kerja Islami ini diteliti pengaruhnya terhadap komitmen organisasi. Bagaimana kita menguji pengaruh itu? Menggunakan apa? Nah, dalam penelitian kuantitatif kita menggunakan kuesioner. Mendapatkan kuesioner itu dari mana? Nah, ini dari pengembangnya. Etika kerja Islam ini dikembangkan oleh Abbas Ali. Maka carilah jurnal atau artikelnya Abbas Ali yang dia memang langsung menulis di artikel itu bagaimana dia menghasilkan item-item pertanyaan tentang etika kerja Islam. Itu berproses ya. Pada awal sekali tahun 80-an ada 40 item. Kemudian di tahun 2000-an atau 1990-an ya, itu dia mereduce, dia kurangi dari 40 item menjadi 17 item. Ya. Direduce sama dia. Karena ada yang mirip-mirip. Saya sering gunakan yang 17, karena 40 itu lumayan capek orang ngisinya toh. Dan karena dia sudah memperbaharui, mengapa kita menggunakan ulang. Nah, komitmen organisasi juga siapa? Komitmen organisasi ini ada rujukan utamanya. Aduh, siapa ya, saya lupa namanya, biasanya saya hafal. Itu ada sekitar 20 item. Kadang-kadang mahasiswa nggak ngerti ini loh. Dia ngambil rujukannya itu dari skripsi, udah dipotong-potong. Nggak boleh begitu. Kita tidak boleh memotong kuesioner seenak kita, ya, tanpa alasan yang jelas. Komitmen itu ada komitmen normatif, itu udah berapa item, 5 item. Komitmen afektif, komitmen continuance, itu semua hampir 20 item pertanyaan. Ya. Kamu bisa membuat komitmen ini menjadi 3, Y-nya 3, ya. Kamu buat sendiri, Y1-nya komitmen normatif, Y2-nya komitmen afektif, Y3-nya komitmen continuous, boleh, nggak masalah. Jadi dimensinya kamu buat jadi variabel. Ya. Karena etika kerja Islam itu dia hanya single dimension, hanya satu, dia nggak ada dimensi yang lain gitu. Ya. Kalau komitmen kan ada dimensi komitmen normatif, komitmen itu kan multiple dimension saja. Jadi ada tiga dimensi tadi kan, normatif, afektif, dan continuous. Kalau etika kerja Islami nggak ada dimensi, dia 17 item itu cuma itu satu gitu.
single dimension. Etika kerjasama ya itu. Jadi kalau ditanya mana ininya, dimensi emang nggak ada, nggak usah dipaksa. Ya, ada orang yang maksa mana ininya, apa namanya dimensi-dimensi, nggak ada. Orang yang di publikasinya nggak ada kok dipaksa. Pernah dulu ada yang sampai konsul ke saya itu mahasiswa dari S2 malah dari kampus Muhammadiyah apa ya di Jogja ya. Bu, ini pembimbing saya tanya ini Bu, ada nggak ininya? Nggak ada, itu emang single dimension gitu. Ya, nah, itu kan ya, ya. Nah, jadi komitmen organisasi, pahami, cari. Kalian kan sudah diajar mencari dari jurnal bereputasi. Nah, untuk spesifik kuesioner, cari dari jurnal orang yang mengembangkan kuesioner itu. Misal kinerja, biasanya pakai Kopmans. Cari Kopmans itu. Kalau Kopmans kebanyakan, banyak juga itemnya itu, 16 item, cari yang lebih sedikit. Saya mahasiswa saya kok udah banyak item, saya carikan itu kuesionernya ya. Kamu ini kebanyakan item, ini orang kelelahan mengisi, nanti nggak mau mengisi kuesioner. Kita juga males kan ngisi-ngisi G-form itu banyak-banyak. Ya. Permudahlah orang ya, cari yang itemnya. Mungkin ada yang mengembangkan short questionnaire gitu ya, yang job satisfaction itu itu panjang sekali kuesionernya. Maka ada yang versi short, versi pendeknya ada. Saya bahkan dapat yang pendek banget, yang hanya sekitar 5 item. Tapi kalau sudah dipublikasi dari jurnal publikasi ya nggak masalah. Jangan buat-buat sendiri, kalau satu belum levelnya buat kuesioner sendiri. Apalagi jangankan itu ya, memotong-motong kuesioner orang aja nggak boleh tanpa alasan yang jelas. Ini 5 item kebanyakan, ambil 3 aja yang paling relevan. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Etiketnya nggak boleh, harus ada alasan. Ya. Tapi kalau kamu mengambil satu dimensi, itu kayak komitmen itu ada yang meriset dia hanya pengaruh X terhadap komitmen afektif. Nah, komitmen continuance. Boleh itu. Karena ada publikasi-publikasi yang hanya mengambil satu komitmen itu. Dan dia punya alasan, argumen yang sangat kuat kenapa dia hanya meneliti pada satu dimensi yang dia jadikan variabel. Sehingga dia layak terbit di jurnal berikut. Ya. Jurnal reputasi itu kan reviewernya juga orang-orang top, ya, nggak orang sembarangan, memang dia pakar di situ. Nah, itu, ya. Nanti itu setelah judul ini akan saya sampaikan ya, bagaimana cara mengembangkan kuesioner. Itu nanti masuk ke bab 3. Ya, ada lagi yang mau bertanya yang sudah saya review ini? Ada?
Jadi yang sudah saya komentar tadi tolong diperbaiki ya, judul-judulnya ini. Perbaiki variabel lain, ganti variabel kalau perlu. Kemudian perbaiki isinya juga. Nah, mohon yang bersangkutan menyimak betul. Yang lain juga. Ini saya belum sempat. Ini sesempatnya aja ya. Sempatnya saja. Pengaruh kepemimpinan etis dan perilaku etis. Ethical behavior ini ada nggak variabelnya? Itu ya, si Yolanda. Ya, Bu. Perilaku etis ini apa ininya? Apakah ada variabel perilaku etis ini? Ya, kita lihat bagaimana cara saya ya, ini nggak asal-asal review ya. Terus behavior kita harus tahu istilah sebenarnya ya, istilah dalam bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang di translate itu salah. Jadi kita harus kembali kepada istilah bahasa Inggrisnya. Maka pahami yang terminologi yang biasa digunakan di jurnal itu apa? Jurnal-jurnal yang kalian rujuk itu. Ethical behavior in organization. Ethical climate ada, ethical climate questionnaire, ethical behavior, use a questionnaire that we construct and instead to use the monthly. Kemungkinan ada ethical behavior ini dari Springer. Springer ini penerbit bereputasi, boleh dirujuk. Yang ini sudah dikasih di artikelnya ada di sini. Kamu bisa lihat di sini apa namanya ya ininya item-itemnya. Kalau enggak ya kalau nggak ketemu juga bisa cari nggak ada itemnya di dalam situ, cari jurnal aslinya, lihat di bagian metode pengukuran measurement. Biasanya measure. Ini ya biasanya measure ya measure atau biasa di dalam jurnal measurement gitu ya. Measure-nya dia pakai apa? Itu ada di bagian method. Cara cepatnya gitu. Find langsung method ya. Kalau jurnal bereputasi enaknya gitu, standar sudah nulisnya. Partisipannya siapanya, measures, pengukurannya. Ethical beliefs questionnaire. Dia gunakan ethical belief. Dulunya apa sih? Ethical behavior.
Tapi di sini ethical belief, ya. Dia mengembangkan questionnaire. Dia bilang ethical belief di questionnaire, development and validation. Berarti dia di sini mengembangkan konstruk ethical belief. Konstruk, nggak ngerti pula kan. Mengembangkan variabel ethical belief, ya. Dia validasi kemudian. Hasilnya bagaimana? Kayaknya dia, ini dia item-itemnya. Tapi ini ethical tadi, consumer ethics skill, etika konsumen, nggak bisa dipakai kita karena ethical konsumen, bukan ethical pada karyawan gitu kan pada konsumen. Konsumen kenapa bisa nggak dipakai? Lihat aja itu, reporting a lost item as stolen to an insurance company in order to collect the money, changing price tags on, ya kan nggak karyawan ini, memang konsumen. Gitu. Lama ini jadinya. Nah, ini kayaknya lebih ke konsumen ya. Ini metode kedua. Lebih ke konsumen, nggak bisa. Kalau namanya ethical behavior, karena ada marketplace tadi, kamu harus pastikan, mana tadi dia? Ini ethical, apa namanya, ethical behavior-nya itu apa ya boleh, ya. Ya lanjut, Belanda. Yes, pengaruh knowledge management dan inovasi berbasis layanan terhadap kinerja bisnis. Yolanda, kamu Yolanda, Dias, kamu pindah aja ini ke riset KWU ya. Jadi mahasiswa saya di riset bisnis aja ini. Ya, Dias ya. Kamu masih mau di sini atau mau di konsentrasi bisnis? Di MSDM, Bu. MSDM. MSDM berarti kamu ganti. Boleh knowledge management dan inovasi. Jangan inovasi deh, kreativitas. Lebih ke arah karyawan ya. Terhadap kinerja karyawan, bukan kinerja bisnis. Karena kamu levelnya level individual, karyawan dalam organisasi. Ya, tidak meneliti kinerja bisnis. Kalau kinerja bisnis itu ada di konsentrasi KWU atau konsentrasi bisnis. Jadi ganti aja. Kalau kamu sukanya apa? Knowledge management atau inovasi? Knowledge management ya, Bu. Knowledge management. Tadi sudah ada ya. Jangan sama dengan yang lain. Yang lain sudah knowledge management dan kinerja. Tadi saya suruh ganti. Boleh knowledge management, tapi variabel lainnya ini diganti. Ini. Inovasi boleh. Yang lain belum ada inovasi. Cuman ada nggak inovasi ini dalam kuesioner untuk karyawan? Itu yang kamu harus cari. Ya. Kreativitas ada untuk karyawan. Kalau inovasi ada nggak? Baru knowledge management dan inovasi terhadap apa? Kinerja karyawan misalnya. Ya. Pada UMKM boleh, UMKM keripik pisang misalnya. Berarti paling nggak kamu harus temukan 30, enggak 30 sih. Ya, berapa UMKM, seluruh karyawannya di UMKM itu ada berapa misalnya, ada satu UMKM biasanya 5 karyawan. Nah, kamu perlu dapatkan ada berapa UMKM ya, ada 10 aja baru 50. Berarti kamu perlu 20 UMKM untuk dapatkan sekitar 100 responden. Ya, asumsi satu UMKM itu 5 karyawan. Tapi kinerja karyawan, kinerja bisnis. Jadi ini boleh pengaruh knowledge management dan inovasi. Kalau ada bukan inovasi berbasis layanan ya. Kalau memang ini inovasi berbasis layanan ada variabelnya dan ini adalah menilai ini karyawan ya. Nah, silakan ya.
pengaruh knowledge management dan inovasi berhasilnya terhadap kinerja karyawan pada UMKM keripik pisang misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Kan depan harus sudah fix ya judulnya. Dan dikirim ke saya sehari sebelumnya, maksimal. Jangan malamnya. Perlu waktu untuk melihat yang saya koreksi. Yang sudah lolos, sudah silakan Anda melaju. Yang sudah saya ACC, yang belum saya ACC, yang harus diperbaiki. Kadang saya suruh ganti, buat berubah total gitu kan. Kan loading saya harus melihat lagi. Ya harus lihat lagi, harus kaji lagi toh. Karena prosesnya nggak gampang. Kecuali sesuai dengan arahan saya, ganti satu variabel, ganti dua variabel, oh enak. Tapi kalau kamu berubah semua, nah, ya saya juga loading juga ngelihatnya toh. Nah, kita lanjut ya. Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi. Ini sudah banyak sekali yang meneliti begini. Bimbingan saya dulu juga sudah nih, tahun berapa ini. Sudah nggak ini lagi sih, yang judul-judul begini ya. Organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja itu udah banyak ini. Gantilah salah satu. Mau budaya boleh, ya. Tapi jangan motivasi. Siapa ini? Dinda. Ya. Sudah banyak yang meneliti ini. Dan saya juga sudah publish, ya. Publish budaya organisasi dan motivasi. Berarti salah satu ini, kamu sukanya apa? Motivasi atau budaya? Budaya itu juga termasuk variabel dengan item yang banyak. Dinda Hernanda, ada nggak? Ada, Bu. Organisasi ini termasuk variabel dengan item pertanyaan yang banyak. Dimensinya banyak. Bisa 5. Budaya, iklim. Ya, dimensinya banyak. Itemnya banyak. Nggak apa-apa kalau kamu mau nanti ini. Saya sudah pernah neliti ini budaya organisasi ini di Unila juga, cuman nggak publikasi. Ya, di FEB ya khususnya. Nah, jadi pengaruhnya terhadap apa? Ini nanti yang belum ada orang teliti. Paling cari di jurnal-jurnal internasional yang memang baru dan belum dipublikasi di Indonesia gitu. Karena di bimbingan saya aja sudah publikasi dalam bahasa Inggris, ya publikasi di jurnal internasional gitu. Penelitian di Indonesia. Ya, tapi ya jurnal internasional biasa kan, makanya dianjurkan jurnal internasional bereputasi yang memang untuk masuk ke situ itu tidak gampang gitu. Ya. Walaupun ada penelitian-penelitian dari Indonesia, tapi topik itu tergolong baru. Ya. Tiara ada, Tiara, Istanti. Ada, Ibu. Ada. Pengaruh diversity terhadap etika kerja. Perusahaan universal ini apa? Ada, Universal Studio. Ada nggak perusahaan? Ada perusahaan ini? Iya, ada. Ini kayak, setahu saya Universal ini ya, produksi movie ya, film ya, film anak-anak Universal itu kan Universal ini apa ini? Diversity boleh, dalam etika kerja. Oke, apa namanya? Harus temukan apa namanya itu? Kuesioner keberagamannya itu. Masih jarang, nggak apa-apa. Diversity vision. Tapi harus dicek diversity apa spesifik lagi, harus spesifik. Termasuk ke ilmu sosial, masuk ke mana biar terlalu luas. Kayak teknologi informasi itu, wah itu luas banget. Employee diversity ini boleh, ya. Nah, silakan lanjut. Perusahaannya
perusahaan itu tidak ini ya, tidak mesti ya sekarang karena ini lagi proses menulis. Tidak wajib ada objek. Kalau kalian sebut objek itu tidak wajib. Kita fokus ke variabel dulu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nabila. Ada Nabila Absar. Nabila Absarina, hadir? Hadir, Bu. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap pengambilan keputusan dan pemanfaatan teknologi informasi. Ya, saya bisa memahami kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan. Tapi apa relevansinya dengan pengambilan apa namanya? Ini ada nih. Ini jurnal Jumpet ini. Kita download. Selalu kalau download ini ya. Bisa ngabisin ruangan. Ya. Nah, ini ada ini. Saya ada pemanfaatan dan pemanfaatan sistem emosi terhadap pengambilan keputusan ini lebih ini lebih apa namanya logik ini judulnya. Kamu pengaruh kecerdasan emosional terhadap pengambilan keputusan dan pemanfaatan teknologi. Rancu tau terhadap pengambilan keputusan dan pemanfaatan kecerdasan emosional. Maksudnya dia dalam memanfaatkan teknologi itu dia bagaimana tingkat kecerdasan emosional dia gitu. Ya. Ini judulnya sudah ada ya, tadi sistem informasi ya. Pemanfaatan teknologi ini apa variabelnya? Ada di teori TAM. Itu TAM itu ada model sendiri. Repot nanti kamu masuk ini, jadi banyak sekali variabelnya. TAM itu. Walah, ini kayak membimbing ini ya. Melelahkan sekali. Ada banyak mahasiswanya. TAM itu, nggak usah lah pakai TAM, capek saya jelasinnya. TAM itu satu model sendiri itu. Dia mana sih ini anotasinya bingung saya. Hapus nih. TAM, teknologi acceptance model, itu dia melihat dari apa namanya ease of use, ya kan, kemudian preferensi, ya kemudahan penggunaan, preferensinya terhadap apa namanya ada norma, ada ini sudah satu model sendiri TAM itu. Niat, ya intentionnya, baru ada behaviornya. Mahasiswa saya S2, saya suruh pakai teori TAM tok satu aja ini untuk menilai penggunaan sistem informasi pemerintah ya, Government Information System, apa SPBS, sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-government, pada KPU Seluruh Lampung. Dia hanya menggunakan TAM ini karena ini sudah satu model. Cuma kebaruannya dia hanya menambah satu variabel lain di sini. Tuh. TAM itu sendiri sudah satu model ya. Jadi saran saya nggak usah lah pakai TAM. Kalau TAM aja kalau kamu mau. Nggak usah apa namanya, nggak usah kamu campur lagi dengan itu dengan apa namanya kecerdasan emosional lagi. Untuk memasukkan kecerdasan emosional dalam TAM itu aja kamu harus ada argumen. Gimana aja dalam model TAM tadi itu kamu masukkan kecerdasan emosional. Nah, jadi ini judulnya diganti lah. Variabelnya kamu mau suka yang mana? Suka yang kecerdasan emosional kah? Ya, banyakkah pengaruh kecerdasan emosional terhadap pengambilan keputusan? Terus apalagi gitu kan? Variabel lainnya. Ya.
bimbingan saya meneliti pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan apalagi itu, intelektual, ya. Hasilnya kecerdasan spiritual itu yang paling besar pengaruhnya dibandingkan emosional dan intelektual. Bimbingan saya. Oke. Ganti variabelnya. Kamu fokus yang mana ini? Kecerdasan atau mana? Kecerdasan emosional, Bu. Nah, yang dua lagi. Terus lanjut. Pengaruh manajemen pengetahuan terhadap praktik sumber daya manusia. Nah, manajemen pengetahuan lagi dong. Capek dong. Praktik SDM itu, human resource, ya, ya, keterampilan kerja lagi. Kan tadi udah ada ya, keterampilan ya. Praktik SDM-nya apa? Semuanya itu, yang dari fungsi-fungsi itu, dari rekrutmen, seleksi, kan praktik SDM itu. Kamu mau meneliti itu, ya boleh. Wajar kalau enggak. Karena itu praktik SDM itu luas. Ini siapa nih? Alkesa ada nggak orangnya? Ada Bu hadir. Nah, ya. Luas. Ada keterampilan, nggak ada ini. Di jurnal-jurnal keterampilan dan sikap gitu. Tahu. Kamu terhadap praktik SDM, memang ada ya, human resource, HR, practice. HR practice. Effect of HR practice on performance. Boleh kalau sudah ada. Measuring human practice. Kalau sudah ada item pertanyaannya, boleh. Nah, ini praktik SDM. Ya. Jadi, ya silakan lah. Cuman kenapa praktik SDM dan keterampilan? Karena praktik SDM itu sendiri kan sudah luas sekali toh, gitu kan? Luas sekali. Kenapa ada keterampilan di sana yang lebih individual gitu? Tuh. Stepping, training, pay performance, participation. Kemudian kamu masukkan, udah menilainya itu levelnya organisasi gitu ya, pekerjaan manajemen, terus ada keterampilan gitu. Suatu yang kecil gitu, maksudnya di sifat individual gitu. Ya, kalau salah-salah sih dua ini aja lah. Nah, terhadap praktis modern. Tuh, ya, yang ini dihapus saja keterampilannya. Karena jomplang variabelnya. Lanjut. Muhammad Eka Ardiansyah hadir. Hadir Bu. Pengaruh kultur organisasi terhadap inovasi. Kultur itu ya sama lah dengan budaya organisasi tadi ya. Terhadap inovasi dan kreativitas. Ini boleh, ini lebih menarik malah dibandingkan terhadap motivasi, terhadap kan itu udah banyak. Budaya organisasi itu variabel tua, setua leadership. Ya sama lah tuanya. Ya, boleh. Budaya organisasi kreativitas dan inovasi sudah ada ini yang teliti ini. Ya, kultur itu sama aja. Ya, ganti salah satu variabel. Yang mana kamu mau ganti? Baik, lanjut. Ranti Romantika hadir?
Hadir, Bu. Pengaruh knowledge management lagi. Ini udah ada nih. Nanti kita sudah bahas ini tadi. Jadi saya tidak rekomendasi kamu ganti judul. Ya. Jadi karena kan ya begitulah. Makanya saya kadang bilang ke mahasiswa, ini ada judul ini. Atau saya dapatkan artikel ya, mata pola riset gitu. Siapa mau cuk gitu kan? Siapa duluan? Gitu. Kenapa? Karena bisa keduluan orang lain. Ganti judul semua ini kamu. Ya, ganti. Kita udah bahas berkali-kali di belakang. Manajemen, sertifikasi udah ada tadi kan. Nanti semua ya. Sorry, maaf. Ya, untungnya udah didiskusikan di sini ya. Daripada kalian udah capek-capek buat, dan saya nggak peduli, saya terima hasil aja di belakang. Proposal udah selesai, baru saya nilai. Nah, masih belum fix juga, atau judulnya. Nah, Adila Justify ada? Hadir nggak Adila Justify? Saya akan menjustifikasi judul kamu ini. Adila. Pengaruh stakeholder terhadap implementasi. Hasil justifikasi saya, ini stakeholder ini bukan di SDM-nya, ini ada di konsentrasi bisnis atau di keuangan. Jadi jangan, saya tidak, ini ganti, stakeholder ganti. Implementasi manajemen pengetahuan lagi, kan? Ini ganti. Kamu Adila Justify ganti judul. Lanjut. Pengaruh teknologi informasi efisiensi. Knowledge sharing. Okay. Tapi efisiensi knowledge sharing ini apa? Yang dimaksud efisiensi knowledge sharing. Memang ada knowledge sharing yang tidak efisien. Pengaruh teknologi informasi terhadap knowledge sharing pada lingkungan kerja. Pada lingkungan kerja. Mana? Pada lingkungan kerja itu variabel enggak? Pengaruh X dan Y terhadap apa? Masa di variabel lagi? Objeknya apa ini? Resta ini sudah ada nggak? Udah keluar tadi ya? Lewat. Nggak ada, ganti judul aja. Resta ini ganti judul. Serius kuliahnya. Oke. Nah, lanjut. Pengaruh etika kerja dan manajemen kinerja terhadap kinerja organisasi. Etika kerja, manajemen kinerja terhadap kinerja. Cindy, hadir nggak Cindy? Hadir, Bu. Hadir. Pengaruh etika kerja dan manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini berat nggak ya variabelnya? Karena ada penilaian kinerja yang lebih apa namanya, lebih spesifik gitu ya. Kan? Performance, measurement and performance management. Performance misalkan pengukuran kinerja dan manajemen kinerja. Performance management measure improvement ini ada, tapi dari buku. Develop and measure this performance management bisa sih, tapi dari buku semua. Ini ada dari Wiley Top. Time-based performance management in public sector, ya, publik. Ya itulah, harus pastikan bahwa pengukurannya ada, tapi tidak ke kinerja organisasi. Karena kalau kamu ke kinerja organisasi, kamu pindah konsentrasi, pindah ke kelas saya. Riset. Ya ini fenomena kita dapat ya, mahasiswa SDM itu agak-agak ke KWU larinya kan, ke konsentrasi bisnis. Ini mahasiswa KWU agak-agak ke marketing larinya. Gitu. Maka kadang marketing banget. Ya, tidak kinerja organisasi. Manajemen kinerja memang terhadap kinerja, karena levelnya level organisasi yang saya bilang tadi, ya, SDM manajemen kinerja. Tapi tidak ke kinerja organisasi dong, ya, karena dia ini kan SDM,
Ya, ganti variabel kinerja organisasi dengan kinerja karyawan. Ya. Baik, Bu. Ada dosen nanti yang nggak suka. Kalian ini judulnya kinerja karyawan terus. Bosan saya, males saya bacanya. Bener, bener loh. Saya juga begitu. Objeknya apa namanya? Variabelnya selalu kinerja karyawan. Kenapa selalu kinerja? Kan banyak variabel lain. Ya kan? Itulah jadi variabel organisasi. Kenapa harus selalu kinerja? Dampak fleksibilitas, remote working, tadi kita sudah bahas nih ya, fleksibilitas, work-life balance. Ini terbalik lagi, life balance working. Dia Audi hadir nggak? Dia Audi. Hadir, Bu. Nah, ini kita sudah tadi ini, jam kerja fleksibel. Remote working belum ada. Life balance. Ini judul ini ada loh di kalau nggak salah baca itu di judul penelitian dosen sekarang ini kalau nggak salah baca itu persis kayak gini. Kalau ini ya, Bu. Kalau yang pas pandemi, saya pengen ngeliat itu setelah pandemi berakhir gitu, Bu. Apa ininya? Apa urgensinya? Kayak pasca pandemi, apakah berbeda gitu hasilnya dengan pandemi gitu? Kalau berbeda kamu harus ada uji beda, berarti ada penelitian sebelum kamu lakukan sebelum pandemi. Ketika pandemi dan setelah pandemi. Iya, Bu, ada. Kamu melakukan penelitian di tempat yang sama. Dari peneliti sebelumnya. Ya, kita belum sampai ke sini ya. Variabel ini sudah ada yang teliti. Saya lihat judul ini di judul penelitian dosen. Jadi begini, yang sedang apa namanya mengajukan yang riset sekarang inilah gitu. Ya, jadi judul ini variabelnya sudah ada, gitu loh maksudnya. Judul ini sudah ada. Mahasiswa MM kali ya. Nah, ini sudah ada ini persis. Jadi saya nggak ACC ini, kamu ganti. Persis ini toh. Employee satisfaction coba. Ini ganti. Ya, kita nggak bahas pandemi semua ini. Tapi variabelnya dulu. Baik, Bu. Kamu mau fokus yang mana? Misalnya ini 2 terhadap apa? Ya, work balance nggak usah lagi lah. Tadi udah ada. Ganti ini 2 dan remote, tapi jangan terhadap kepuasan. Apa variabelnya? Y-nya kamu ganti. Baik, Bu. Di mana lokasinya? Kalau kamu, sebelumnya sudah ada yang meneliti sebelum pandemi, sekarang setelah pandemi. Ya di mana perusahaan yang melakukan itu gitu kan? Organisasi apa? Jangan kamu teliti di rumah sakit waktu pandemi ya nggak remote. Ya, harus memang perusahaan yang betul-betul menggunakan remote working. Kami di Unila aja sudah sekali-sekali ngajar begini angkatan tertentu untuk apa namanya nggak fleksibel, nggak bisa dikatakan jam kerja fleksibel, kami nggak fleksibel. Ya, kami harus datang sensi, ya apalagi karyawan udah full bekerja gitu kan. Remote working ya untuk mata kuliah khusus karena apa? Karena Unila menerima jumlah mahasiswa yang banyak, jumlah ruangannya kurang. Akhirnya angkatan 2000 semester mata kuliah pilihan itu semester 5 ke atas itu kuliahnya online. Yang wajib hadir itu yang di bawah-bawah. Itu alasannya. Remote working. Jadi, kami harus tetap ada di kampus. Jadi harus cocok tempat penelitiannya itu yang memang masih jam kerja fleksibel dan remote working. Dan dia menjawab pandemi ini. Ya. Kalau penelitiannya di marketplace,
karyawannya di marketplace, ya memang pandemi nggak pandemi memang dia online. Ya. Dia memang remote, dia memang fleksibel. Misalnya di ini aja di wartawan misalnya. Yang mau pandemi nggak pandemi memang dia jam kerjanya fleksibel dan remote working, yang penting dia dapat berita. Ya. Jadi memang perusahaan yang sebelum pandemi dia jam kerjanya tidak fleksibel dan remote working, setelah pandemi dia tetap seperti itu. Kita harus temukan yang seperti itu. Oke, lanjut. Pengaruh beban kerja dan fleksibilitas kerja. Aduh, ini judulnya. Faren Natasha ada nggak orangnya? Faren Natasha ada? Tidak ada. Hadir berarti ini judul ganti. Kami tidak hadir juga. Jadi saya upload di Google Drive. Udah selesai ngajar baru, Bu, maaf Bu, saya nggak hadirin. Kenapa tidak beritahu sebelum kuliah? Kan nggak sopan begitu. Sudah selesai baru dengan banyak alasan. Nah, pengaruh berbagi pengetahuan terhadap prestasi atlet. Nah, ini menarik ini. Nadira ada. Hadir, Bu. Ini sudah ada yang teliti belum, Nadira? Kalau sebelumnya sih dia belum ada sih Bu kalau yang sama seperti ini. Cuman dia lebih ke arah sharing knowledge-nya aja Bu. Dia salah satu perusahaan, tapi bukan ke organisasi Bu. Ini ke atlet ya? Ya, boleh sih ke atlet. Masih. Biasanya yang teliti begini, ini loh, yang meneliti di atlet itu kan orang-orang yang concern penelitiannya di bidang kesehatan toh, bidang kesehatan. Seperti juga kita mau meneliti kinerja guru. Guru itu kan karyawan juga di perusahaannya. Ya toh, kita tidak meneliti kinerja akademik, kinerja pendidikan, cara dia mengajar, enggak. Tapi kita meneliti kinerja dia sebagai seorang pegawai atau karyawan. Nah, begini juga penelitian pada atlet itu biasanya kan oleh orang yang bidang ilmu atlet, dan yang teliti kan sangat spesifik ya. Misalnya fisiknya, ya ketahanan stamina seperti itu. Tapi tidak dalam perspektif karyawan gitu, bahwa dia atlet itu juga digaji toh, gaji dan dibayar. Dan memang spesifik harus atlet seperti itu ya. Saya atlet bola yang dia memang dibayar di klub itu, dia digaji. Ya, apa terkait pengelolaan SDM-nya di klub tersebut? Kita bisa meneliti itu. Ya, self knowledge sharing di sini. Nah, bisa, apa-apa. Lanjut aja. Kamu di sini? Iya Bu. Kamu atlet ini, taekwondo? Kebetulan saya atlet sekaligus ngelatih di beberapa sekolah di Bandar Lampung juga Bu. Kamu pelatih juga? Nah, itu bagus. Jadi kamu bisa lebih mudah dapatkan datanya. Kamu juga pelatih. Ya, Risno. Pelajaran keterampilan menulis bahasa Jepang menggunakan learning management system. Nah, ini sangat sekolah ini. Diki, Arisno, Haris, ada nggak? Ini, kok saya kenapa saya di sini pula saya posting? Ini kamu
sangat sekolahan ini ya, guys. Mana ini? Masih banyak coba itu ya. Berapa lagi nih? Hampir jam 10 ya. Saya selesaikan sesanggup saya. Ini Haris nggak ada SDM-nya, ganti. Ya. Atau gini, pembelajaran kita kan di Unilab bisa pakai juga LMS. Ya. Pengaruh misalnya pembelajaran learning management system terhadap kinerja mahasiswa, nggak apa-apa. Ya. Tapi kinerja mahasiswa, tapi ini apa ukuran kinerja mahasiswanya? Ya. Nah ini nggak mencerminkan SDM ini ya. Kalau kamu teliti seperti saya bilang tadi, guru misalnya guru SMA pengaruh knowledge sharing ya terhadap kinerja guru SMA misalnya begitu, itu boleh karena kita meneliti SDM-nya itu yang harus dipahami. Kalau ini sangat pendidikan ini, pendidikan. Pelajaran menulis bahasa Jepang menggunakan LMS ini ganti. Lanjut. Pengaruh sistem kerja hybrid dan konflik rumah tangga terhadap kinerja. Gimana ulang, hadir nggak? Hadir, Bu. Ya. Ini nama belakang yang dimajukan, Simanulang. Pengaruh sistem kerja hybrid dan konflik. Nah, ini kalau sistem kerja hybrid boleh ini dosen FEB. Ini konflik rumah tangga. Work family conflict. Konflik rumah tangga dan kinerja dan pekerjaan. Work family conflict. Nggak hanya konflik rumah tangga aja. Konflik rumah tangga dan pekerjaan terhadap kinerja kerja. Nah, ini pada perusahaan-perusahaan hybrid. Ini boleh. Kalau usah pakai pasca pandemi sih, udah nggak tren lagi pasca pandemi itu ya. Nggak cari tempatnya, lebih fleksibel lagi. Kalau jadi pasca pandemi nanti kamu harus spesifik lagi perusahaannya. Oke, Sisi. Lanjut. Sabita, Elza, hadir nggak? Hadir, Bu. Nah, ini fleksibilitas waktu kerja lagi. Keseimbangan mental. Mental balance ini ada variabelnya. Ya. Mental ini ada nggak variabelnya? Aktivitas kerja hidup ini sangat nggak ini ya. Variabelnya sangat mengawang-awang ini. Nanti ini. Kamu fokus mana? Fleksibilitas waktu kerja. Kalau di generasi milenial apa? Fleksibilitas waktu kerja. Ya, gantilah. Ganti salah satu atau dua variabel. Karena variabelnya saya nggak paham. Saya nggak paham. Ada nggak variabel keseimbangan mental? Ini masuk ke mental health nggak? Ya. Ada nggak variabel efektivitas kerja hidup? Life working activity. Ya. Ini ada nggak variabelnya? Ya, kadang menerjemahkan variabel ke dalam bahasa Indonesia itu harus hati-hati ya. Maka saya bilang rujuk lagi kepada jurnal internasionalnya, terminologi yang digunakan secara internasional itu apa? Di jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional yang ini aja kan salah, karena salah menginggriskan bahasa, sudah dari Inggris ke Indonesia, kemudian dari bahasa Indonesia diinggriskan, ditranslasi bahasa Inggris, aplikasi jurnal internasional biasa gitu ya. Jadi salah kaprah semua. Jadi saya nggak tahu ini variabel ini. Ya, tolong diganti ini. Kecuali kamu bisa tunjukkan ini memang ada. Safa pengaruh etika manajemen terhadap kualitas hidup mahasiswa. Ada etika manajemen.
Ini etika jurusan manajemen apa maksudnya? Ada nggak orangnya ini? Safa, Ada Bu, hadir Bu. etika manajemen itu apa? Manajemen etika atau bagaimana maksudnya? Etika, ini bingung sih dengan judul kamu ini ya. Kalau kamu mau etika ke mahasiswa, cari deh pengaruh etika terhadap apa namanya prestasi belajar mahasiswa, ya. Etika terhadap prestasi belajar mahasiswa, misalnya prestasi belajar mahasiswa ada nggak kan itunya pengukurannya? Kalau yang kamu respondennya dosen itu bisa nggak ya etika terhadap prestasi belajar mahasiswa? Kamu tanya dosennya bukan mahasiswanya. Ini yang nggak ada ya, etika manajemen nggak ada, etikanya ada. Etika bisnis, etika kerja, work ethic ada. Etika manajemen itu nggak ada. Kamu ganti judul. Baik Bu. Kalau di mahasiswa yang relevan dengan mahasiswa, etikanya apa? Memang problem etika sekarang itu. Bagus kalau kamu mau teliti itu. Tapi ini belum firm, yang belum jelas. Bagus kalau ada yang meneliti etika di mahasiswa. Hubungan antara kepemimpinan yang berorientasi pada pengetahuan dan manajemen pengetahuan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Joy Benjamin, ada nggak orang? Siap, Bu. Kamu mau di sini riset MSDM atau mau riset marketing? Maunya di MSDM, Bu. Kenapa penelitian kamu di pelanggan? Jadi sebenarnya gini, Bu. Kan kebetulan saya juga punya, orang tua saya punya usaha di pasar. Nah, jadi dalam lingkungan pasar itu terkadang mereka itu tidak memperhatikan pentingnya pelanggan itu, Bu. Jadi mereka yang penting laku aja barangnya. Jadi ternyata dalam sebuah bisnis itu kepuasan pelanggan itu mempengaruhi sekali, Bu, terhadap perjalanannya suatu bisnis. Jadi saya pengen meneliti itu, Bu. Kalau begitu, itu jatuhnya nanti ke kamu jadi ini loh, jadi beririsan dengan marketing gitu, ya. Kepuasan pelanggan berarti yang kamu tanya pelanggan kan, bukan karyawan. Iya. Nah itu, kamu lari nanti akan dosen pembahas kan bingung. Kamu ini marketing atau SDM sih kok pelanggan, ya? Boleh kita meneliti kepuasan pelanggan terhadap service quality dari karyawan, tapi jatuhnya memang marketing, gitu loh. Karena kalau kita tanya kepuasan, ya kepuasan individu itu sendiri. Kalau kepuasan pelanggan, ya pelanggan kita tanya. Nah, kamu akan lari ke marketing. Nah, manajemen pengetahuan pelanggan itu ada nggak gitu? Manajemen pengetahuan ya knowledge management nggak ada knowledge management pelanggan. Kamu harus paham knowledge management itu apa. Ada knowledge sharing. Pembinaan berorientasi pada pengetahuan ada nggak? Kenapa, Bu? Kepemimpinan berorientasi pada pengetahuan ada nggak? Kebetulan judul ini tuh saya itu ngambil berdasarkan salah satu jurnal, Bu, yang ada di review jurnal saya. Ada pemimpinan berorientasi pada pengetahuan. Di jurnal itu ada. Ini jangan hubungan ya, saya bilang tadi. Pengaruh. General ini ya. Translate ini. Knowledge oriented leadership. Knowledge management capacity. Ya. Ada kinerja organisasi. Ya, dia tidak berorganisasi. Nah, kalau kamu begini judulnya, ini kamu bukan di SDM. Kamu akan menghadapi banyak sekali challenge nanti. Ini kalau diteliti di SDM sih, bukannya ini marketing. Ya, nanti sama bahasnya kan begitu. Jadi saya kasih warning dari sekarang. Jadi nggak usah begini, terlalu marketing ini. Ya.
boleh kepemimpinan berorientasi pada pengetahuan. Tapi karyawan ini kan yang berapa jumlah karyawannya di perusahaan kamu? Untuk saat ini masih sedikit sih Bu, masih Nah, 5. nggak bisa. Tapi Rule of thumb jumlah. di daerah pasar saya itu ada sebuah usaha yang bisnis yang karyawannya nyampe 25 Bu. Bolehlah kamu misalnya di pasar itu kamu jadikan responden semua ya, misalnya. Boleh. Berarti kan nggak ada spesifik dia jenis apa namanya UMKM apa enggak, tapi kamu sebutkan apa misalnya di itu nantilah gitu ya. Kita variabel dulu. Jadi kalau kepemimpinan berorientasi pada pengetahuan ini bisa pakai, tapi manajemen pengetahuan ini nggak bisa oleh usaha kecil karena manajemen pengetahuan ini levelnya tinggi udah ya, dia paling nggak ada di usaha-usaha yang spesifik seperti usaha industri kreatif ya, bisa jadi mereka melakukan manajemen pengetahuan. Tapi kalau usaha yang biasa, mohon maaf ya, kelontong kayak gitu, itu nggak ada manajemen pengetahuan. Ya, dia karena levelnya level big company, ya, atau usaha kecil yang dia memang concern dengan manajemen pengetahuan. Ya, misalnya bisnis digital, ya, industri kreatif, gitu. Saya riset ini di industri kreatif dan mereka melakukan sebagian, tidak semuanya juga dari manajemen pengetahuan itu. Karena kan untuk industri kreatif mereka harus punya kreativitas yang menghasilkan kreativitas untuk apa namanya menjalankan bisnisnya. Tapi kalau bisnis yang mohon maaf misal toko kelontong itu nggak ada manajemen pengetahuan, jadi nggak bisa menerapkan ini. Ya, walaupun pemimpinnya sudah berorientasi pada pengetahuan. Kalau memang kalau pemimpin berorientasi pengetahuan yang bisnis yang fokus pada pengetahuan kan harus relate gitu loh, antara variabel dengan tempat penelitian itu harus connect. Penelitian itu relevan untuk diteliti. Ya. Jadi kamu boleh meneliti ini, variabel lain kamu ganti, tapi tidak di pasar. Kalau saran saya sih begitu. Di perusahaan dan jangan di pelanggan karena nggak kompatibel misalnya. Kamu mau apa namanya kuliah itu hanya pakai Word, terus kamu beli laptop apa namanya Core i9 misalnya ya, nggak nyambung. Buat apa misalnya kamu cuma menulis pakai Word doang ya, tapi kamu beli laptop Core i9. Nah, saya malah curiga kamu pakai main game jangan-jangan gitu kan, tidak digunakan untuk spesifik penggunaannya gitu, yang tadi pakai Word doang itu loh. Menembak apa namanya mau membunuh tikus jangan pakai pistol ya, pakai apa namanya perangkap tikus gitu loh maksudnya. Jadi lebih relevan atau kompatibel. Jadi kalau mau begini, ini yang pertama tidak cocok di SDM. Yang kedua, ini levelnya pada organisasi yang sudah menerapkan pengetahuan. Ya, kamu harus paham dulu, knowledge itu apa, manajemen pengetahuan itu apa, harus paham dulu. Oke, sampai di sini dulu, saya sanggup. Ya, selebihnya silakan dianalisis sendiri. Ya, judul-judulnya sesuai dengan apa yang saya arahkan tadi. Pekan depan hari Rabu maksimal, jangan malam, itu sudah kebaikannya sudah ada. Ya, kebaikan judulnya sudah ada.
Baik, saya panggil Bu Sensi dulu. Oh, ya. Hmm. Oke, dia ada di sini nih. Saya screenshot. Ini ada Aji Prasetyo ya, ada di sini. Ya, kadang suka error. Oke, ada. Sevia hadir ya? Kita cek dulu. Sevia masih hadir nggak? Oh, Sevia izin. Jadi panjang lebar saya bahas di awal tuh dia nggak ada ya? Sakit apa dia? Oh, tipus DBD. Oke. Alvin hadir. Alvin hadir, Bu. Jessica hadir. Hadir, Bu. Niki, Hadir, Bu. Rio, Hadir, Bu. Icaya, Hadir, Bu. Wardah. Hadir, Bu. Yuveni, Hadir, Bu. Salingatun, Hadir, Bu. Retno Anggraini, Hadir, Bu. Ratna Indah, Hadir, Ibu. Fahri, Hadir, Bu. Lintang, Hadir, Bu. Dinda Nabela, Hadir, Ibu. Vicky,